Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, yang mana apabila kita menghitungnya, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan, melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat dan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab pertama, dan pada pertemuan yang kelima ini kita akan menyampaikan bab yang kedua, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Sebelum kami menyampaikan apa saja pokok-pokok bahasan pada bab yang kedua ini dan materi prasyarat terkait dengan bab 2 ini, maka terlebih dahulu kami menyampaikan pesan atau nasihat kepada Ananda sekalian. Yaitu terkait dengan pemanfaatan waktu yang ideal. Mari kita lihat ungkapan berikut ini. Waktu itu tidak berkembang biak, tidak memanjang, tidak berhenti, tidak kembali ke belakang, dan terus berjalan ke depan. Inilah waktu yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu sehari semalam kepada kita semua, yaitu 24 jam. Waktu kita sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakan waktu itu. Bagaimana kita manajemen waktu itu. Oleh karena itu, kami mengajak kepada Anda sekalian, mari kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Untuk melakukan amal-amal kebajikan. Tentunya amal-amal soleh yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha meninggalkan segala bentuk larangan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kita taufik untuk menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti menonton televisi, tentunya kepada acara-acara yang tidak ada manfaatnya, bermain game, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Berikutnya, apa saja pokok bahasan atau materi pada bab yang kedua ini? Yang pertama, pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Kemudian yang kedua, masalah yang melibatkan pertidaksamaan. Yang ketiga, pertidaksamaan rasional.
Yang keempat, pertidaksamaan irasional. Dan yang terakhir, yang kelima, pemecahan masalah nyata yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional. Inilah 5 pokok bahasan yang kita akan bahas pada bab 2 ini. Tentunya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan terhadap apa yang kita akan lakukan. Berikutnya kami akan menyampaikan sedikit manfaat atau contoh manfaat dari materi bab yang kedua ini. Yang pertama, dalam bidang penjualan. Kita lihat penjualan sepeda motor. Yang mana penjualan sepeda motor bisa meningkat dan bisa menurun pada periode tertentu. Contoh, misalkan penjualan pekanan sepeda motor P dalam 1000 unit dalam T pekan dengan persamaan P sama dengan 400 T dibagi T pangkat 2 ditambah 300. Maka seorang penjual itu bisa memperkirakan kapan penjualan sepeda motor tersebut misalkan mencapai 10.000 unit atau lebih. Ini bisa dilakukan oleh seorang penjual maka bila mana telah mengetahui atau konsep dari pertidaksamaan rasional dan irasional. Dan insya Allah kami akan sampaikan di akhir pembelajaran itu terkait dengan penerapan dalam kehidupan sehari. Berikutnya, manfaat dalam bidang ternak, yaitu seorang ternak bisa memperkirakan populasi kelinci, tentu pada periode tertentu. Berikutnya, dalam bidang kesehatan, yaitu seorang dokter, seorang perawat, itu bisa menentukan interval waktu konsentrasi obat, tentunya pada orang yang sakit. Inilah beberapa contoh manfaat dari materi pertidaksamaan rasional dan irasional, dan masih banyak manfaat lagi. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Pada pertemuan yang kelima ini, Ananda sekalian diharapkan bisa menentukan model matematika dalam pertidaksamaan. Dan ini materi prasyarat sebelum kita masuk ke materi inti dari bab yang 2 ini. Yaitu, apa prasyaratnya? Yaitu model matematika dalam pertidaksamaan. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada bab pertama, simbol dari pertidaksamaan ada 4. Yang pertama, lebih dari. Kemudian yang kedua, lebih dari atau sama dengan. Yang ketiga, kurang dari. Dan yang keempat, kurang dari atau sama dengan. Inilah materi-materi persyarat pada pokok bahasa ini. Berikutnya, contoh ungkapan yang menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan, kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan. Yang pertama, X tidak boleh kurang dari 3. Apa artinya? Artinya, X sama dengan 3 atau lebih dari. Nah, model matematika dari permasalahan atau ungkapan X tidak boleh kurang dari 3. Bagaimana model matematikanya? Atau bagaimana model pertidaksamaannya? Inilah dia.
yaitu X lebih dari atau sama dengan 3. Ini namanya model matematika. Kemudian contoh berikutnya, X tidak lebih dari 5. Artinya, X sama dengan 5 atau lebih dari 5. Nah, kira-kira bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Atau bagaimana bentuk model matematikanya? Kita lihat. Dari ungkapan X tidak lebih dari 5. Bentuk pertidaksamaannya adalah X kurang dari atau sama dengan 5. Bagaimana Anda sekalian? Bisa? Insya Allah. Intinya, pada materi pertemuan ini, kita hanya fokus materi ke prasyarat. Karena ini sangat-sangat membantu pada Anda sekalian untuk mengerti pada pokok-pokok inti dari bab yang kedua ini. Kemudian, contoh ungkapan berikutnya adalah X sekurang-kurangnya 4. Artinya, X sama dengan 4 atau lebih dari 4. Nah, bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Kita hanya bisa milih ada 4, yaitu lebih dari atau sama dengan, kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan. Kira-kira yang mana yang tepat? Kita lihat. X lebih dari atau sama dengan 4. Inilah bentuk pertidaksamaan dari X sekurang-kurangnya 4. Yaitu X lebih dari 4 atau sama dengan 4. Kemudian contoh ungkapan berikutnya. X maksimum 7. Artinya apa? X sama dengan 7 atau kurang dari 7. Bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Kita lihat. X ternyata bentuk pertidaksamaan dari X maksimum 7 adalah X kurang dari 7 atau sama dengan 7. Artinya, X sama dengan 7 atau paling besar 7. Atau, dan kurang dari 7. Kemudian contoh berikutnya. X minimum 10. Artinya apa? X sama dengan 10 atau lebih dari 10. Bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Kita lihat. Bentuk pertidaksamaan dari X minimum 10 adalah X lebih dari atau sama dengan 10. Contoh berikutnya, X sampai dengan 12. Artinya, X sama dengan 12 atau kurang dari 12. Bagaimana bentuk pertidaksamaan dari X sampai dengan 12? Kita lihat. Ya. Salah tulis. Ya, sekali lagi. X sampai dengan 12. Artinya, X sama dengan 12 atau kurang dari 12. Nah, bagaimana bentuk pertidaksamanya? Nah, bentuk pertidaksamanya adalah X kurang dari 12 atau sama dengan 12. Artinya, nilai X paling besar adalah 12. Berikutnya, contoh ke yang lain. X di antara 2 dan 6. Apa artinya? Artinya adalah X lebih dari 2 tetapi kurang dari 6. Bagaimana bentuk pertidaksamaan? Ya.
Kita lihat. Ternyata bentuk pertidaksamaan dari X di antara 2 dan 6 adalah seperti ini. Yaitu X lebih dari 2 tetapi kurang dari 6. Atau X antara 2 dan 6 ditulis X lebih dari 2 tetapi X kurang dari 6. Contoh berikutnya, X lebih dari 3, tetapi tidak lebih dari 8. Artinya, X sama dengan atau kurang dari 8, tetapi lebih dari 3. Bagaimana bentuk ketidaksamaannya? Kita lihat. Bentuk pertidaksamaannya adalah X lebih dari 3, tetapi X kurang dari 8. Atau sama dengan 8. Ini cara penulisannya. Atau boleh X lebih dari 3 dan X kurang dari 8 atau sama dengan 8. Ini cara menyatakan bentuk pertidaksamaan dari X lebih dari 3 tetapi tidak lebih dari 8. Contoh ungkapan berikutnya. Yang terakhir, X kurang dari 10 tetapi tidak lebih dari 4. Artinya, X sama dengan atau lebih dari 4 tetapi kurang dari 10. Bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Mari kita lihat. Bentuk pertidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan 4 dan X kurang dari 10. Atau nilai X lebih dari atau sama dengan 4 tetapi X kurang dari 10. Inilah beberapa contoh ungkapan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita buat dalam model matematikanya, yaitu bentuk pertidaksamaannya. Semoga apa yang kami sampaikan Ananda sekalian bisa mengerti, memahami, dan sekali lagi, ini adalah materi prasyarat yang Anda harus ketahui. Karena nanti di akhir pembelajaran pada pokok bahasa yang kelima, maka untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka Ananda harus mengerti beberapa contoh ungkapan atau persyaratan dalam dikonversi ke bentuk model matematikanya. Inilah materi yang bisa kami sampaikan kepada Anda sekalian pada pertemuan yang kelima ini. Tentunya kami berharap untuk Anda sekalian senantiasa merujaah, mencatatnya, supaya Anda sekalian bisa mengerti dari contoh-contoh ungkapan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan. Sebelum kita akhiri pada pertemuan yang kelima ini, seperti biasa, maka kami memberikan penugasan kepada sekalian, yaitu dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirim melalui foto kepada kami. Tugasnya adalah itu berkaitan dengan materi yang sudah kami sampaikan barusan, yaitu nyatakanlah
dalam bentuk pertidaksamaan dari pernyataan berikut. Yang pertama, X tidak boleh kurang dari 5. Kemudian yang kedua, X sekurang-kurangnya 9. Yang ketiga, X tidak lebih dari 2. Yang keempat, X di antara 11 dan 15. Dan yang terakhir, yang kelima, X kurang dari 6, tetapi tidak lebih dari 1. Inilah tugas Anda sekalian, dan kami menghimbau kepada Anda sekalian, maka kerjakanlah dengan baik dan benar, kemudian kerjakan segera mungkin. Intinya, tidak menunda-nunda. Ada waktu, kerjakan. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.